Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa dzakara Ibnu Waddah an Ayyub As-Sikhtiyani. Al-Imam Ibnu Waddah meriwayatkan atau menyebutkan dari Ayyub, yaitu Ayyub Ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Abu Tamimah namanya Hamzah. Ayyub Ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Abu Tamimah namanya Hamzah. Qala, Ayyub mengatakan, kana indana rajulun, dulu di tengah-tengah kami ada seseorang, yara ra'yan fatarakahu. Dulu di tengah-tengah kami ada seseorang yang punya pemikiran tertentu, lalu dia meninggalkan pemikiran tersebut. Fa'ataitu Muhammad ibn Sirin. Kata Ayyub As-Sikhtiyani, aku pun mendatangi Muhammad ibnu Sirin rahimahullah. Faqultu, lalu aku katakan kepada Muhammad ibnu Sirin, asya'arta anna fulanan taraka ra'yah, apakah engkau merasa si fulan telah meninggalkan pemikirannya yang nyeleneh tersebut? Qal, kata Muhammad ibnu Sirin rahimahullah, salah seorang tabi'in, seorang imam ahlul hadis, Muhammad ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, seorang alim, ikhwan. Ungkapan yang masyhur dari beliau rahimahullah, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ucapan yang layak untuk ditulis dengan tinta emas. Nasihat dari Muhammad ibnu Sirin. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maknanya apa? Ilmu yang antum pelajari itu, ilmu yang kita pelajari adalah agamanya kita. Semakin banyak ilmu seseorang, maka akan kuat juga agamanya. Maka tatkala seseorang semakin jauh dari ilmu, maka demikian juga dia akan terjauhkan dari agamanya. Dia punya banyak saudara. Muhammad ibnu Sirin punya saudara Hafsah bintu Sirin dan yang lainnya, semuanya muhaddits. Kalau mau disebutkan, ya tidak cukup waktu kita. Wallahi tidak ada yang nikmat terbesar bagi anak melainkan ketika di Darul Hadis di Yaman, Syekhuna rahimahullah Abdurrahman Al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Demikian juga Syekh Al-Imam Al-Alma'i Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i telah mentarbiyah murid-muridnya untuk mencintai ilmu hadis dan mengenal perawi-perawi para ulama, mengenal nama-nama para ulama, sehingga nempel yarsakh ilmu tersebut di adhan talab al-ilm. Kembali ke pembahasan Muhammad ibnu Sirin
Beliau mengatakan, "Unzur ila madza yatahawwal." Coba engkau lihat kemana dia berubahnya. Inna akhiral hadis asyaddu alaihi min awwalihi. Sesungguhnya akhir hadis jauh lebih mengerikan bagi mereka dibandingkan awal hadis. Yamruquna minal Islam thumma la ya'uduna ilaihi. Mereka keluar dari agama Islam lalu tidak kembali lagi kepada Islam tersebut. Qala Syekh Utsman As-Salimi hafizahullah. Beliau mengatakan, huwa inda Ibni Waddah fil bid'ah wan nahyi anha wa huwa sahihun ila Ayyub. Ini asar ini ada pada riwayat Ibnu Waddah dalam kitab Al-Bid'ah wan nahyi anha, dan larangan dari bid'ah tersebut. Dan asarnya sahih sampai kepada Ayyub, yaitu Ayyub ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Abu Tamimah namanya Hamzah. Wa Ayyub huwa ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Ayyub adalah ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Thiqatun hafizun imamun fis sunnah. Beliau adalah perawi yang thiqah, hafiz, imamun fis sunnah, imam fis sunnah. Wa kana katsiran ma yuhadzir tullabahu minal bid'ah. Dulu beliau sering sekali memperingatkan tullabnya, memperingatkan santrinya minal bid'ah, dari kebid'ahan, wa ahliha, dan ahlul bid'ah. Ini penting ya ikhwan. Seorang talibul ilmi waspada dari kebid'ahan dan juga ahlul bid'ah. Termasuk musibah di zaman sekarang, banyaknya tullabul ilm mengambil ilmu dari kalangan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Dan juga didapati orang-orang yang dulunya pernah belajar di tempat-tempat ilmu yang dikenal dari markiz-markiz salafi, markiz-markiz ahlus sunnah, namun berjalan waktu ada yang mengajar dan duduk di tengah-tengah komunitas yang bukan berpemahaman dengan manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Li'annal bid'ah fi zamanihim kathurat minal mu'tazilati wal jahmiyati wal murji'ati. Dikarenakan bid'ah di zaman mereka, yaitu di zaman para salaf, sangat banyak. Bid'ah baik berupa kebid'ahan mu'tazilah, bid'ah jahmiyah, bid'ah murji'ah, wa min bid'ahil khawarij, dan juga dari kebid'ahan khawarij, wa ghairihim wallahul musta'an, dan yang selain mereka wallahul musta'an. Subhanallah, Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah memiliki guru. Siapa gurunya? Wa syekhuhu Muhammad ibnu Sirin, imamun fis sunnati wal hadis. Guru dari al-Imam Ayyub ibnu Abi Tamimah, yaitu Muhammad ibnu Sirin, adalah imam dalam berpegang teguh dan terhadap sunnah, dan juga imam dalam bab hadis. Ini merupakan nikmat bagi seorang talibul ilmi apabila di awal-awal menuntut ilmunya dia, al-Imam Ayyub ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani rahimahullah
Beliau pernah mengungkapkan ungkapan yang masyhur dari beliau rahimahullah. Kata beliau, inna min sa'adatil hadathi ay waffaq li'alimin sunnih fi awwali wahlatin. Sesungguhnya termasuk kebahagiaan seorang pemuda tatkala dia diberi taufik untuk mendapati guru yang sunni di awal-awal kali dia menuntut ilmu. Maka ketika seorang talibul ilmi di masa-masa awal dia menuntut ilmu bisa duduk di majelis seorang guru yang bermanhaj dengan manhaj ahli sunnati wal jamaah, ini merupakan nikmat kebahagiaan bagi seorang talib tadi. Wa kama qala syekhuna rahimahullah, kenapa? Karena orang yang tidak belajar di awal-awal menuntut ilmunya dengan ahlus sunnah, kata syekhuna rahimahullah, ya, disampaikan di daras malam, kata beliau, qad yabqa lahumur rawasib. Terkadang orang tersebut masih menyimpan ar-rawasib. Rawasib itu catatan hitam atau rapot merah. Qauluhu, adapun pernyataan Ayyub As-Sikhtiyani, anna fulanan taraka ra'yah, bahwasanya si fulan telah meninggalkan pemikirannya, ai bid'atahu, yaitu bid'ahnya dia, faqad yakunu yara ra'yal khawarij awil qadariyah, bisa jadi dia memiliki pandangan pemahaman ra'yul khawarij atau ra'yul qadariyah. Fa inna hadainil madhhabain kana muntashirin fil Iraq, karena dua mazhab ini tadi, manhaj mazhab khawarij, mazhab qadariyah, dulu muntashirain, kana muntashirain fil Iraq, dulu tersebar di wilayah Irak. Wa Ibnu Sirin wa Ayyub min ahlil Basrah, sedangkan Ibnu Sirin, Ayyub Ibnu Abi Tamimah Sikhtiyani min ahlil Basrah. Wastanbatu Ibnu Sirin min akhiril hadis, sedangkan Muhammad bin Sirin mengambil istinbat dari hadis di akhir hadis tersebut, tsumma la ya'uduna ilaihi, bahwasannya orang yang kalau punya pemikiran khawarij, punya pemikiran qadariyah, jarang tuh taubat murni. Itu maknanya, ai annal mubtadi'ah qad yatruk bid'atahu, maknanya seorang ahlul bid'ah kadang dia meninggalkan kebid'ahannya, lakin qad yadkhul fi bid'atin ukhra, akan tetapi terkadang dia masuk kepada bid'ah yang lain. Ada orang punya pemikiran haraki, punya pemikiran khawarij, punya pemikiran ikhwanul muslimin, kadang ditinggalkan sama dia. Ya, dia mau dekat-dekat ke sunni, dekat-dekat ke salafiyah, tapi ternyata bawa bid'ah yang baru, yang lebih samar. Contoh, kalau mau dicontohkan nyata, ya mungkin antum nggak paham. Ya, orang yang belajar di Yaman setahun, 2 tahun, yang jarang baca buku juga nggak akan paham. Ya. Contoh, pada masa itu ada orang-orang yang membawa pemikiran pemahaman ikhwanul muslimin, lalu berbajulah dengan baju salafiyah. Ikhwanul muslimin yang memakai baju salafiyah, sehingga memunculkan bid'ah yang baru, yaitu bid'ah sururiyah qotabiyah. Kama hasal min ba'dil mu'tazilah, min ba'dil mu'tazilah, taba lakin raja'a ila madhhabil kullabiyah wa akhar ila al-asy'ariyah wa qalilun man yarji' ila madhhabi ahli sunnati wal haq, kama raja'a Abul Hasan al-Asy'ari ila madhhabi ahli sunnah walhamdulillah, walakin aktsaru atba'ihi lam yarji'u ila madhhabi ahli sunnah. Kata beliau, sebagaimana yang terjadi pada sebagian Mu'tazilah, terkadang dia taubat dari pemikiran Mu'tazilah namun pindah ke pemahaman kullabiyah atau pindah ke pemahaman al-Asy'ariyah, sedikit sekali yang mau rujuk ke mazhabnya Ahlus Sunnati wal Jamaah, sebagaimana yang terjadi pada rujuknya Abul Hasan al-Asy'ari menuju mazhab Ahlus Sunnati wal Jamaah. Akan tetapi kata beliau, walakin aktsaru atba'ihi,
Akan tetapi mayoritas atba, pengikut Mu'tazilah, lam yarji'u ila madhabi ahli sunnah. Mereka tidak kembali kepada mazhabnya ahli sunnah. Wal hadis akhrajahu Muslim wa lafdhuhu an Abi Dzar. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, sedangkan lafadznya dari Abu Dzar, lafadz Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beliau mengatakan, inna ba'di min ummati aw sayakunu ba'di min ummati qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu halaqimahum yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ba'di min ummati, sesungguhnya nanti setelahku masaku dari kalangan umatku ini, qaumun, akan ada suatu kaum, yaqra'unal Qur'an, kaum yang membaca Al-Qur'an, la yujawizu halaqimuhum, namun bacaan Al-Qur'annya tidak menembus kerongkongan mereka, yakhrujuna minad din, mereka keluar dari agama ini tadi, kama yakhrujus sahmu minar ramiyah, sebagaimana anak panah menembus hewan buruannya. Tsumma la ya'uduna fi hum syarrul khalqi wal khaliqah. Kemudian kalau mereka sudah keluar, la ya'uduna fi, enggak akan kembali lagi. Hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk dan seburuk-buruk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Wa haula humul khawarij. Hadhi sifatuhum. Kata Syekh Utsman As-Salimi, mereka adalah khawarij dan inilah sifatnya al-khawarij. Wa ma'na yakhrujuna minad din, makna mereka keluar dari agama ini, ay min mu'zam al-Islam atau min katsirin minhu, maknanya mereka keluar dari kebanyakan syariat Islam. Walaisal ma'na annahum kufar, bukan maknanya khawarij kufar. Dalam bab ini tadi berbeda pendapat di kalangan para ulama. Al-ulama ikhtalafu halil khawarij kuffar am laisu bikuffar. Para ulama berbeda pandangan, apakah khawarij kufar ataukah bukan kufar dalam hal ini tadi. Pendapat yang dirojikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, annal khawarij laisu bikuffar. Ya, laisu bikuffar. Lihat kata Syekh, faqad su'ila Ali ibn Abi Thalib anil khawarij akuffaruhum. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang khawarij, apakah mereka kufar? Qala minal kufri farru. Mereka khawarij itu justru minal kufri farru, mereka lari dari kekufuran. Jamaahirus salaf wal khalaf lam yukaffiruhum illa ta'ifatun minhum wahum al-ajaridah alladzina yaqulun inna surata Yusuf ghazlun laysat minal Qur'an. Kata beliau, mayoritas salaf, ya, mayoritas salaf dan khalaf, mereka mengatakan khawarij, ya, bukanlah orang-orang yang kufar, illa ta'ifatan minhum, kecuali sekelompok dari jenis khawarij. Wahum al-ajaridah, mereka adalah kelompok al-ajaridah. Khawarij itu bermacam-macam, ya, ada al-qa'adah, al-azariqah, ada al-ajaridah dan yang semisalnya. Sebagaimana khawarij juga di zaman sekarang bermacam-macam. Ada jad, itu khawarij. Ada jad, Jamaah Ansor Daulah. Ada lagi apa? Khawarij, ISIS, ya, Daesh bahasa Arabnya. Ada Al-Qa'idah dan yang semisalnya, dengan berbagai macam nama-nama mereka itu semua khawarij, ya. Sya'nuhum takfirul hukamil muslimin. Ya, urusan mereka cuma bisanya mengkafirkan hukamil muslimin. Al-ajaridah alladzina yaqulun, yaitu kelompok yang mengatakan, suatu kelompok
yang mengatakan inna surat Yusuf, sesungguhnya surat Yusuf itu, ghazlun itu ungkapan ya romantis lah mungkin bahasa kitanya. Itu surat ya lebih kurang seperti itu. Nah jadi ingat ada seseorang namanya Muhammad Al-Arifi kalau tidak salah di Saudi Arabia yang mirip dia bilang seperti ini tadi ya. Tapi wajar juga, Muhammad Al-Arifi adalah salah seorang pemahaman Khawarij. Dia mengatakan surat Yusuf itu adalah surat cinta atau lebih kurang kayak gitulah ya. Na'udzubillah, hadza kufrun. Laisat minal Qur'an, mereka mengatakan itu bukan bagian dari Al-Qur'an. Fa haula ankaru syai'an ma'luman minad din bid darurah. Ya. Mereka mengingkari sesuatu yang sudah pasti bagian dari agama ini tadi. Fahum kuffar. Ya, kalau kelompok yang seperti ini kufar. Wal kalam ala firaqil khawarij wal fil farqi bainal firaq lil Baghdadi wa fil milal wan nihal li Syihristani. Pembahasan tentang Khawarij ini bisa dilihat dalam kitab Al-Farq Bainal Firaq karya Al-Baghdadi, itu Abu Thahir Al-Baghdadi ya, sehingga Abu Thahir Al-Baghdadi, dan Al-Milal wan Nihal karya Syihristani. Namun untuk penuntut ilmu ya mungkin jangan membaca buku-buku yang seperti ini, karena bukan untuk pemula. Al-Farq Bainal Firaq atau Al-Milal wan Nihal. Namun mungkin untuk penuntut ilmu antum bisa baca kitab karya Syekh Ibrahim Al-Muhaimid, Khawarijul Asr. Khawarijul Asr karya Syekh Ibrahim Al-Muhaimid. Beliau termasuk salah seorang masyayikh yang mutakhassis dalam membongkar pemikiran Khawarij. Judulnya Khawarijul Asr ya. Kitab yang dipuji oleh para ulama. Wa ghairihima wa min abrazi sifatihim takfirul muslimin bil kabair wa ta'an ala ulatil muslimin wa tahrid ala qitalihim. Dan yang termasuk sifat menonjol bagi Khawarij adalah mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa besar, serta mencela pemimpin kaum muslimin dan memotivasi untuk memerangi pemimpin. Wa yaqulun, mereka mengatakan man dakhalan nar min ahlil ma'asi la yakhruju minha. Kata mereka, siapa yang masuk neraka dari kalangan ahlul maksiat la yakhruju minha, maka tidak akan keluar dari neraka tersebut. Walau kana min ahli tauhid, meskipun dia min ahli tauhid. Wa yunkiruna syafa'ah, mereka juga Khawarij mengingkari syafa'ah. Syafa'ah yang bagaimana diingkari Khawarij kira-kira? Pak Undi. Di sini disebutkan kata Syekh Utsman Salimi, wa yunkiruna syafa'ah. Syafa'ah yang bagaimana? Wa huwa khurujul muwahhidin minan nar, itu syafaat berupa keluarnya al-muwahhidin minan nar, keluarnya ahlu tauhid dari neraka ya. Wa qad radda alaihim ulama'us sunnah, sungguh telah membantah mereka ulama'us sunnah bil ahadits as-sahihah, dengan hadis-hadis yang sudah sahih. Walakin di antara yang menulis buku membantah Khawarij dengan menyebutkan hadis-hadis tentang syafaat, yaitu Syekh Al-Imam Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi' rahimahullah taala dalam kitab beliau Kitabus Syafa'ah ya, Kitabus Syafa'ah karya Syekh Muqbil. Wa fi zamanina yusammuna bi jama'ati takfir wal hijrah. Di zaman sekarang ya, atau wa fi zamanina, di zaman sekarang ini, yusammauna, mereka itu disebut dengan istilah jama'atut takfir wal hijrah. Wa rubbama yusammaunahum bil irhabiyin ya, terkadang mereka dinamai dengan irhabiyin. Walakin atau wa rubbama yusammunahum bil irhabihim, terkadang para ulama menamainya dengan irhabiyin. Walakin qad tawassa'a a'da'us sunan fi hadzal zaman faqad yutliquna hadzal laqab ala kulli man khalafahum wa a'da'il islam yurawijuna li hadza. Akan tetapi sebagian musuh-musuh sunnah ya terlalu longgar dalam menggunakan laqab ini tadi ya, sehingga mereka menamai menggunakannya pada setiap orang yang menyelisih mereka dan menyelisih Islam dan mempromosikannya dengan laqab ini tadi ya. Demikian
al-khawarij ya. Wallahu taala shawab ya, mudah-mudahan bisa kita selesaikan ya.